Lihat sini. Jadi Yahudi itu yang nggak diterima, yang nggak mereka terima Nabi Muhammad sebagai nabi. Tuntunannya masih diterima. Yang nggak diterima itu cuman kenapa Nabi Muhammad gitu. Itu aja. Kalau nabinya bukan Muhammad, dari jawab mereka akan diterima. Cuma tapi tuntunannya diterima. Makanya oleh mereka Quran diriset. Makanya oleh mereka hadis diriset. Dan mereka yakin dengan itu. Salah satu yang diyakini apa? Nabi kan pernah menyampaikan di puncak nanti bagian ketiga itu, fase ketiga, waliyutadbiru ma'alau tadbira, menghabiskan semua tanpa kecuali, habis, selesai. Allah menyampaikan demikian. Ya, ada mereka berlindung di pohon-pohon yang diberi nama dengan korkot. Korkot itu yang mengatakan nanti Yahudi ada di sini, Yahudi ada di sini. Pernah dengar hadisnya? Itu saking yakinnya dibanyakin ditanam pohon korkot sekarang. Saya pernah ke Amerika Desember yang lalu saya mampir ke Washington DC. Jadi kalau ada rezeki main ke Amerika ke sana ya, ke DC. Washington maksudnya, lampu merah sana dikit tuh. Itu ada Masjid Indonesia wakaf di zaman PSBY dulu ya. Ada dana abadi umat itu sebagian yang mau dikirim untuk beasiswa, membiayai ke Al-Azhar dan sebagainya, itu sebagiannya dialokasikan untuk beli satu gereja tua ya, yang dikonversi di masjid di DC, di Washington DC. Yang menarik itu ada yang di pemukiman Yahudi ya. Saya masuk situ, saya lihat pemukiman Yahudi itu langsung cepat aja, itu yang ditanam pohon korkot rata-rata, termasuk di lingkaran gereja yang sekarang jadi masjid itu. Saya dengan DKM jalan, saya bilang, Mas, ini pohon apa coba? Kamu bisa, inilah pohon korkot ya. Ya, itu menarik. Jadi mereka pun yakin, sampai sekarang pun ditanam gitu. Dan Anda kalau baca tekstual saja, secara tekstual Anda akan menyimpulkan, oh ini hadisnya ekstrim nih, masa dihabisin sampai ke pohonnya bilang bunuh. Bukan begitu cara memahaminya. Ini hadis termasuk ayat tadi itu berbicara tentang konfrontasi militer. Dan problemnya apa? Saya baru paham sekarang memahami ayat dan hadis itu. Ternyata di muka bumi ini ya ada beberapa, kurang lebih ya mungkin sampai 6 negara lah ya, yang di dalam konteks kenegaraannya itu sifat-sifat perlindungan militernya melibatkan sampai ke rakyatnya, ke masyarakatnya, termasuk di Indonesia. Indonesia itu kalau berjuang, kalau sudah ada misalnya perjuangan sampai ke konfrontasi militer, misal Belanda datang dan sebagainya, itu bukan cuma tentara yang berjuang, kita pun ikut di situ. Makanya pesantren keluarkan resolusi jihad dan sebagainya, semua angkat senjata bawa gitu. Nah di dunia ini sekarang ada 6, yang paling aktif itu 2, Indonesia dengan IDF yang Israel sekarang. Jadi waktu kejadian kemarin itu pembuktian hadisnya. Makanya saya katakan belajar, lihat tuh. Bukan ingin belajar Hamas, ini bukan. Coba peristiwa itu cek kembali, mengkonfirmasi benar nggak yang di Quran, benar nggak yang di hadis. Itu kan masyarakat dikasih senjata, teman-teman. Masyarakat dikasih senjata, di video banyak di YouTube, cek. Ada masyarakat Palestina konfrontasi dengan masyarakat yang di sana, yang di wilayah Zionis disebut Israel itu. Itu rakyat biasa, masyarakat sipil bawa senjata, ditembak tuh orang Palestinanya, selesai. Yang polisinya diam-diam aja begini, biar yang kena. Jadi rakyatnya dikasih senjata. Nanti pada periode ketiga, setelah periode kedua itu Masjidil Aqsa bebas, periode ketiganya ada konfrontasi luas semua. Semua masyarakat Yahudi yang ada pada masa itu diberikan senjata dan berlindungnya di balik pohon korkot. Itu yang menjadikan kemudian pertarungan semestanya menjadi meluas pertempurannya. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau Anda melihat situasi sekarang dengan karakteristik bom ini, bom itu, emang karakter rusak ini. Ya, tapi tidak bisa dipukul rata. Misalnya Yahudi keseluruhan nggak bisa dipukul rata. Yang rusak-rusak aja nih. Yang apa? Yang Zionis, yang diklaim dengan Israel sekarang itu. Ya, yang lain-lainnya mungkin ada yang baik-baik juga ada. Ada Robi-Robi yang mengatakan itu mereka memang perusak, ada Robi yang begitu. Nah itu mungkin kalau dia tarik ke atas itu yang 70 orang disebut di Al-Arab 155 tadi. Generasinya itu tuh. Tapi tinggal sedikit. Tapi ujungnya kan kalau nggak beriman sama aja kufur. Tapi setidaknya membawa sifat kemanusiaan yang jelas. Tapi pada umumnya yang rusak lebih banyak. Ya, kalau mendiamkan sesuatu yang rusak kan sama rusak juga. Ya kan? Jelas ya?